Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bapak. Alhamdulillah. Silakan mulai. Gary, ada Gary? Silakan dimulai. Sebentar Bapak katanya sedang connecting dulu. Mulai nonton sama. Ya, silakan. Alhamdulillah. Sehat semuanya ya. Alhamdulillah Bapak. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Baik, sambil menunggu kita bincang-bincang sejenak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Recording in progress. Bismillah, alhamdulillah. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah dengan izin Allah kita bisa berjumpa hari ini. Kita memulai lagi kajian setelah sekian lama, kira-kira satu persoalan itu dan ini itu adalah merupakan wasilah atas kehendaknya. Baik, hadirin sekalian, kalau belum siap share screen-nya, ini ada dari Bapak juga ya. Oh ya, sudah siap ya. Baik. Silakan dimulai atau dibuka dengan siapa? Silakan. Maulana atau siapa? Ya, silakan. Mohon maaf sebelum buka. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gary ya, Gary ya. Ya, Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah alladzi la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling pertama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang karenanya kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan untuk mengikuti kajian rutin yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat salam tidak lupa juga terlimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarga, sahabat, para tabi'in tabi'at yang kita selaku umatnya yang insyaallah sampai yaumil akhir nanti, amin. Nah, sebelum dimulai, bagaimana Bapak kabarnya Pak? Alhamdulillah, Bapak sudah 90% lah fit insyaallah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga Pak Elan selalu diberikan kesehatan, kelancaran, agar bisa selalu memberikan kebaikan ya. Amin, amin. Allahumma amin. Ya.
Ya, mungkin sebelum dimulai, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, acara selanjutnya yaitu pembacaan susunan acara. Yang pertama yaitu tadi pembukaan, yang kedua ada pematerian yang insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Elan. Yang ketiga doa dan yang ketiga sesi bertanya, yang keempat doa dan penutup. Ya, langsung mulai ke acara selanjutnya yaitu pematerian yang insya Allah akan dibawakan oleh Bapak Elan Suwarna. Kepadanya saya persilakan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yuzhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala fi ayatil ukhra, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Hadirin peserta kajian Sahih Bukhari, Bapak dan Ibu, sahabat karib kerabat, tentu tidak lupa adik-adik mahasiswa yang Bapak cintai. Alhamdulillah pada sore hari ini azam kita terlaksana. Kondisi saya sendiri sudah alhamdulillah sudah relatif baik untuk kita melanjutkan garapan kita. Nah, hadirin sekalian, pada sore hari ini kita masuk pada bab tentang khurujnya nisa ilal baroz. Ya. Jadi babu khurujin nisa. Nah ini ya, mohon maaf ini digunduli ya. Babu khurujin nisa, bab tentang keluarnya para wanita ilal barozi, ke tempat buang hajat. Nah, begitu ya, ke tempat buang hajat. Jadi kita bicara tentang kitabul wudu, tapi ternyata babnya kemana-mana sekitar wudu itu sendiri dan sekitar buang hajat, begitu. Memang kalau dikatakan sebuah kelemahan, ya memang metodiknya punya kelemahan pada sisi itu. Tapi maklum ini memang kitab dahulu ya, kitab dahulu yang segalanya serba memulai begitu. Tapi yang penting bagi kita adalah isinya. Sebab kalau tidak ada kitab Bukhari yang merupakan kitab yang paling sahih setelah Al-Quran, bagaimana mungkin kita bisa mengimplementasikan ayat-ayat Al-Quran tanpa hadis, gitu maksudnya. Nah, jadi susunan kitab Bukhari itu terdiri atas kitab
kemudian bab dan bab begitu ya. Babnya bisa berkaitan, bisa tidak. Nah, salah satunya seperti pada bahasan kita kali ini, begitu ya. Pada bahasan kali ini kita bicara tentang eh, bagaimana buang hajat para wanita, begitu. Baik hadirin sekalian, kita masuk ke hadisnya, ya. Nah, jadi ini sekali di hadisnya disekaligus aja 146 sampai 151. Karena memang satu paket, satu bahasan, ya. Baik. Hadatsana, nah ini telah menceritakan kepada kami. Jangan lupa kami di sini adalah siapa? Adalah Imam Bukhari. Begitu, kami di sini Imam Bukhari. Jadi hadatsana telah menceritakan kepada kami, kepada Imam Bukhari. Maksudnya saat itu Imam Bukhari tengah bermajlis taklim. Ya, Imam Bukhari tengah bermajlis taklim bersama teman-teman sejawatnya. Kemudian mendapatkan periwayatan hadis dari Yahya bin Bukair sebagai gurunya. Begitu. Kemudian dia menuliskan hadatsana telah menceritakan kepada kami saat beliau bermajlis taklim tadi. Siapa yang menceritakan kepada beliau? Yakni Yahya bin Bukair. Nah, berarti ini gurunya Imam Bukhari, gitu ya. Qala, nah, Yahya bin Bukair berkata dalam periwayatannya tadi, hadatsana telah menceritakan kepada kami. Maksudnya beliau ketika akan menceritakan hadis itu, beliau merujuk kepada rujukannya, yaitu gurunya pula. Gurunya pula. Makanya kata beliau, hadatsana telah menceritakan kepada kami siapa? Alais. Berarti Lais gurunya siapa? Yahya bin Bukair. Qala, nah ini Qala berkata, siapa Lais? Lais berkata, hadatsani telah menceritakan kepadaku siapa? Ukail. Nah, aku di sini tentu Lais, ya, jangan salah rujuk. Lais. Nah, berarti Ukail adalah gurunya Imam Lais. Nah, Ukail mendapatkan hadis dari siapa? An Ibnu Syihab, dari Ibnu Syihab. Ibnu Syihab mendapatkan hadis dari siapa? An Urwah, dari Urwah. Nah, Urwah dari mana? An Aisyah, dari Aisyah. Begitu. Nah, jadi Aisyah adalah yang jumpa dengan Nabi. Ya. Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, anna azwajan Nabi. Anna sesungguhnya azwajan Nabi, para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kunna keadaan mereka itu ya yakhrujna, mereka keluar gitu ya, mereka keluar bilail, di malam hari, begitu, keluar di malam hari. Iza tabar rozna, apabila mereka hendak buang hajat, hendak buang hajat, ya, arti buang hajat ini maksudnya hendak BAB lah, begitu ya, hendak BAB, jangan sampai salah tafsir. Jadi ketika mereka itu hendak BAB, para wanita Nabi itu, para istri Nabi itu keluarnya di malam hari. Kemana? Ilal masoni, ke masoni. Masoni itu sebuah tempat yang dataran tinggi, yang lapang, begitu ya. Itu masoni namanya. Makanya dikatakan bahwa al-masoni itu adalah so'idun, tempat, tanah, akbar, akyahu, yang lebih lapang. Nah, begitu. Jadi mereka itu malam-malam pergi ke sebuah tempat lapang,
dalam rangka ingin membuang hajat tadi, ingin BAB tadi, begitu ya. Nah, persoalannya maka adalah Umar, maksudnya Umar bin Khattab, itu yaqulu menemukan banyak kejanggalan sehingga dia berkata lin Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau apa nih? Jub ya, berikanlah hijab nisa'aka kepada nisamu, kepada para istrimu wahai Rasulullah. Falam yakun namun tidak yakun terbukti siapa Rasulullah SAW, itu Rasulullah SAW yaf'alu melaksanakan nasihat Umar tadi, begitu. Jadi Umar melihat kejanggalan, hadirin sekalian, kok banyak para istri Nabi ini yang harus terhormat, begitu ya, yang terlihat kalau mau BAB itu terlihat bahwa ada si anu, begitu ya. Mestinya para istri Nabi yang keluar malam-malam itu terhijablah, begitu, sehingga terjaga kehormatannya, begitu ya. Nah, sehingga Umar memberikan saran kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menghijab istri-istrinya yang akan pergi buang hajat tadi, begitu. Namun masalahnya Rasulullah abai dengan nasihat tadi. Jadi betul di sini dikatakan walam yakun, dan tidak terbukti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yaf'alu melaksanakan nasihat Umar tadi. Faharojat. Nah, suatu ketika keluarlah siapa? Saudatu bintu Zam'ah. Saudah binti Zam'ah. Nah, keluarlah seorang perempuan yang namanya Saudah binti Zam'ah. Beliau tidak lain adalah zaujun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah ini ya, istri Nabi SAW. Nah, keluar lailatan pada suatu malam, minalayali dari malam-malam yang ada isyaan, itu tepatnya pada waktu isya, setelah sholat isya, begitu. Jadi hadirin sekalian, para wanita Nabi itu termasuk juga wanita yang lainnya, itu kalau buang hajat itu malam hari setelah sholat isya ke sebuah tanah lapang, begitu ya. Nah, begitu. Ya, wakana, dan adalah beliau istri Nabi tadi yaitu Zaudah, Saudah tadi adalah imro'atan tawilatan, seorang perempuan yang berpostur tinggi badannya, begitu ya. Fanadaha, kemudian memanggil kepadanya siapa? Umar, ya. Nah, ini Umar memanggilnya. Jadi dikenal, oh ini Saudah nih, istri Nabi, karena dilihat dari sisi postur tubuhnya yang tinggi, begitu. Nah, kata Umar, ala waqad arafnaki. Ala ketahuilah, qad arafnaki, kami mengenalimu. Ya Saudah, wahai Saudah. Nah, kata Umar begitu, Saudah, kami mengenalimu. Begitu. Nah, kenapa Umar kok begitu ikut campur ya dalam masalah ini, begitu. Sehingga beliau memberikan saran kepada Rasulullah untuk menghijabi istri-istrinya ketika keluar untuk buang hajat tadi di malam hari. Nah, karena merasa diabaikan nasihatnya oleh Rasulullah SAW, maka beliau kemudian suatu malam mendapati Saudah. Nah, dia mengenal betul itulah Saudah. Dilihat dari postur badannya yang tinggi, begitu ya. Nah, semua itu Umar yang
lakukan tadi bukan karena benci, bukan karena itu dan ini, dia khawatir terjadi fitnah, begitu. Nah, mungkin saat itu dari sisi keamanan, hadirin sekalian, aman-aman saja, nggak ada masalah, gitu ya. Para wanita keluar di malam hari untuk BAB aman-aman saja, begitu. Namun tentu saja banyak orang yang apa istilahnya memanfaatkan situasi tadi untuk begitu, untuk hal-hal yang tidak patut, begitu, ya. Nah, jadi banyak wanita keluar di malam hari, tentu saja tadinya mau BAB, mau buang hajat, tetapi kemudian perkembangan berikutnya ya begitu, begitu. Nah, merasa khawatir terjadi fitnah ini terhadap istri Nabi ini, kata Umar, ini masalahnya istri Nabi ini, begitu ya, bukan istri yang lain. Sebab kalau istri Nabi cela, tentu saja membawa cela kepada suaminya, begitu. Nah, apa yang dilakukan Umar tadi menegur Saudah, lahir son, ya, Hirson. Nah, Hirson karena beliau tamak ala an yanzila, tamak berkeinginan betul untuk Allah menurunkan al-hijab, ayat hijab. Nah, begitu, ayat hijab. Nah, sekarang persoalannya kita cerita Rasulullah nih, ya, hadirin sekalian. Kenapa Rasulullah kok abai ya terhadap permintaan Umar? Nah, ini masalahnya. Nah, apakah Rasulullah memang bukan seorang yang aspiratif atau bagaimana terhadap sahabatnya? Sementara Umar memang seorang yang cerdas, yang kadang asbab nuzul sebuah ayat turun dari kecerdasan Umar, seperti hadis ini, begitu ya, seperti hadis ini, begitu. Nah, hadirin sekalian, abainya Rasulullah terhadap nasihat Umar tadi bukan karena benci, bukan karena tidak inspiratif, tidak aspiratif, bukan. Tetapi masalahnya Rasulullah juga tidak mau tidak mau menyulitkan para wanita yang akan keluar rumah malam hari untuk buang hajat tadi dengan mengenakan hijab. Jadi Rasulullah takut menyulitkan umatnya nih, begitu. Sehingga beliau sendiri ingin agar perintah itu tidak dari lisannya, tetapi langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu masalahnya. Nah, ya, masalahnya di sana. Bukan Rasulullah tidak aspiratif, begitu. Bukan. Tetapi Rasulullah adalah sosok yang betul-betul memperhatikan apakah agama ini menyulitkan ataukah tidak, begitu. Nah, jadi kembali lagi, Umar mengharapkan turunnya perintah hijab. Pada akhirnya di sini fa'anzalallahu, Allah menurunkan ayat al-hijab, ayat hijab, begitu, ayat hijab. Nah, sampai sini ya hadisnya. Nah, kemudian kalau ke sininya itu ada riwayatan lain, bisa kita baca lagi. Hadatsana telah menceritakan kepada kami, pada Imam Bukhari tadi, Zakaria. Qala, beliau berkata, hadatsana telah menceritakan kepada kami, siapa? Abu Usama. An Hisam, diterima dari Hisam bin Urwah, an abihi dari bapaknya, an Aisyah dari Aisyah, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, kata beliau, kata Nabi, qad udzina, telah diizinkan, antah rujna, bahwa mereka para wanita itu keluar, fi hajatikunna, antah rujna, bahwa untuk kalian para wanita keluar, fi hajatikunna,
untuk menunaikan hajat kalian. Qala Hisam yakni al-baroza, itu menunaikan hajat. Maksudnya Rasulullah tetap memberikan izin para wanita untuk keluar di malam hari menunaikan hajatnya. BAB gitu maksudnya, begitu ya. Nah itu hadirin sekalian, apa namanya, hadisnya, terjemahannya boleh ada di sini, terjemahan bebasnya. Coba naik ke atas. Nah ini terjemahannya sudah jelas ya, ada tuh ya. Nah ini apa? Nah begitu. Bahkan dalam hadis lain, kita sekaligus aja hadis nomor 151 ya. Nah, hadis nomor 151, coba kita lihat. Hadatsana Sulaiman bin Harir. Qala hadatsana Syu'bah an Abi Muhammad wa huwa Atha bin Abi Maimunah qala apa itu teh? Sami'tu Anasan yaqulu kana Rasulullah idza kharaja li hajatihi ya tabi'atun lana wa gulamun minna mana idawah min ma'in. Artinya ya Rasulullah SAW kalau keluar untuk buang hajat selalu ada orang yang membawakan membawakan seember air. Nah, artinya di sini kaitannya dengan istinja. Alat-alat istinja itu macam-macam, yang utama adalah air, begitu. Yang utama adalah air, ya. Nah, berikutnya kalau tidak ada air, apa saja yang ada, begitu, yang memungkinkan, begitu. Baik, silakan ke atas. Muhammad Abdullah. Nah ini kita lihat penjelasan hadisnya, ya. Nah, hadirin sekalian, penjelasan hadisnya coba kita lihat, ya. Nah, karena kita sudah lama kira-kira 1 bulan ya, Allah menghendaki kita untuk istirahat. Nah, di sini hadirin sekalian, adik-adik, mahasiswa, Bapak Ibu, sahabat karib kerabat dimanapun Anda berada, coba kita mengulang yang dahulu ya, supaya tidak lupa. Kalau tidak diulang lupa nanti. Bahwa wudhu itu dibagi atas 2 kelompok. Wudhu itu, ya. Nih, ada wudhu yang sempurna, tapi ringkas. Nah, ada wudhu yang sempurna, tapi ringkas. Yang dilakukan pada saat persediaan air terbatas. Atau mungkin kondisi badan yang tidak mengizinkan. Keadaan sakit, begitu ya. Keadaan sakit, wudhunya kalau lengkap, itu susah. Wudhu terbatas boleh, begitu. Tetapi namanya juga tetap wudhu yang sempurna. Nah, wudhu yang sempurna itu adalah wudhu yang diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ayatnya surat apa kemarin itu? Ya ayyuhallazina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum. Yang pertama wajah dulu yang dibasuh. Wa aydiyakum, kemudian 2 tanganmu ilal marafiq sampai sampai sikut. Wamsahu ru'usakum, kemudian mengusap kepala. Nah, wa arjulakum, kemudian membasuh kaki. Jadi artinya wudhu yang sempurna itu wudhu yang wajibnya saja. Itu yang wajib itu adalah membasuh muka, kemudian membasuh tangan sampai sikut, kemudian ini urutannya ya, kemudian mengusap kepala, kemudian membasuh kaki sampai
mata kaki ilal ka'bain. Nah, itu. Nah, itu saja. Itu namanya wudhu yang sempurna, namun tidak lengkap karena keterbatasan air atau karena kondisi badan yang tidak memungkinkan, karena sakit dan lain sebagainya. Hadirin sekalian, nah yang kedua ada wudhu yang sempurna, yang lengkap. Kapan wudhu yang sempurna, yang lengkap? Dilakukan saat persediaan air cukup atau situasi badan yang memungkinkan. Nah, ya, kalau persediaan air cukup, cukup ya, sempurnakanlah wudhunya. Maksudnya lengkapkanlah wudhunya. Ya, dimulai dari membasuh tangan sampai kemudian selesai, sampai kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, itu kan yang lengkapnya begitu. Itu yang dicontohkan oleh Utsman bin Affan. Nanti akan kita temui bagaimana Utsman bin Affan mencontohkan cara wudhu Rasulullah yang sempurna dan lengkap. Begitu. Nah, itu ya. Kapan dilakukannya wudhu yang lengkap tadi? Yaitu pada saat persediaan air cukup. Begitu ya. Atau situasi badan yang memungkinkan. Nah, terkait dengan larangan BAB, yaitu larangan menghadap kiblat atau membelakanginya, gitu ya. Ternyata Rasulullah melakukannya juga ketika beliau di rumahnya. Nah, jadi memang umumnya orang saat itu, hadirin sekalian, itu kalau BAB itu kan keluar, pergi ke tanah lapang di malam hari pada waktu Isya, ya. Nah, tetapi juga Rasulullah dan beberapa sahabat punya kamar kecil di rumahnya, di rumahnya. Nah, beliau kalau BAB di rumahnya, artinya terdindingi, beliau itu membelakangi kiblat, menghadap ke Syam, menghadap ke Masjidil Aqsa, sesuatu yang sebelumnya beliau melarang sendiri, tetapi karena memang di dalam rumah terdindingi, artinya boleh saja kalau kondisinya terdindingi begitu ya. Nah, kemudian terkait dengan persoalan BAB yang duduk ataupun yang jongkok. Nah, memang secara kesehatan ya, dan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan para sahabat umumnya jongkok. Umumnya adalah jongkok karena lebih bersih ya, buang hajatnya lebih bersih begitu. Sementara yang duduk memang terbatas. Tetapi duduk pun juga dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Artinya dalam kondisi tertentu boleh dilakukan begitu ya, boleh dilakukan. Nah, itu artinya gitu. Baik, itu hadirin sekalian adalah pengulangan materi yang sebelumnya. Nanti boleh kita diskusikan kembali gitu ya. Nah, yang kedua hadirin sekalian, nah hadis ini bercerita tentang umumnya. Pada saat itu, pada zaman Nabi, memang kamar kecil belum dibuat. Sehingga kebiasaan masyarakat, termasuk para istri Nabi, itu kalau pergi untuk menunaikan hajat itu malam hari, pada waktu Isya. Begitu ya. Setelah Isya mereka ngabring ke tanah lapang untuk buang hajat. Mereka menyebutnya ke tanah lapang itu ke goit. Pada akhirnya kata goit itu menjadi istilah untuk kotoran yang ditinggalkan, untuk tinjaknya, untuk kotoran yang ditinggalkan. Mohon maaf nih kalau terkait dengan fikih harus jelas. jadi kalau dikatakan ilaina anta ana ilal goit. Nah, goit itu asalnya tanah lapang tempat membuang
kotoran, tetapi kotorannya sendiri kemudian dinamai goib, begitu. Ya. Nah, yang ketiga, hadirin sekalian, mereka terkadang mendatangi tempat yang jelas. Ya, terkadang umumnya mereka itu pergi diam-diam ke tempat yang lapang, tanah tinggi yang tidak terlihat orang. Begitu, ya. Nah, tetapi sesekali juga mereka terlihat. Sesekali mereka terlihat, ya, oleh yang lain. Sebagaimana dalam hadis di atas tadi. Hal ini sebagaimana dikritik oleh Umar bin Khattab. Begitu. Jadi Umar melihat, oh ini ada Saudah, istri Nabi. Aduh, bagaimana ya? Umar sangat sangat menyayangkan istri Nabi pergi keluar untuk menunaikan hajatnya, ya, untuk BAB dengan kondisi yang terlihat bahwa identitasnya lah itu istri Nabi, begitu. Nah, itu jadi khawatir ada fitnah terutama kepada Rasulullah itu sendiri, ya, begitu. Nah, sebab kenapa? Sebab di aman-aman juga, di tidak juga, ya. Tetap ada orang-orang lain yang ingin yang ingin memancing di air keruh, begitu. Makanya khawatir terjadi fitnah, Umar mengusulkan kepada Rasulullah, ya, supaya beliau memerintahkan para istri Nabi khususnya untuk berhijab, ya. Tetapi Rasulullah bukan disengaja abai terhadap permintaan Umar tadi. Beliau hanya tidak ingin kalau beliau memerintahkan para istrinya untuk berhijab di malam hari dalam kondisi mau menunaikan hajatnya, itu khawatir menyulitkan. Karena itu beliau ingin agar perintah tadi tidak dari dirinya, karena beliau sadar dirinya manusia biasa, begitu. Rasulullah ingin yang keluar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka turunlah ayat hijab, begitu. Itu surat apa? Ayat hijabnya. Nah, coba naik ke atas, Muhammad. Naik ke atas. Nah, bukan ke bawah maksudnya. Ke bawah ke ayatnya. Nah, turunlah Quran surat 33 Al-Ahzab ayat 55 dan 59. Nah, ini asbab nuzul daripada hijab tadi, ya. Asbab nuzulnya ini. Begitu. Ya, tentang masalah wanita tentang masalah wanita itu rentan, begitu rentan kalau tidak berhijab di malam hari, apalagi terhadap istri Nabi, khawatir terjadi fitnah itu dan ini, begitu. Nah, ini surat Surat Al-Ahzab ayat 55 dan 59. Boleh kita baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. La junaha. Aduh, ini ayat Al-Qur'annya. Ini Bapak samilahnya nih belum terinstall betul, nih ngambil dari internet malah jadi begini, ya. Ya, la junaha ala apa itu, ya? Dibaca aja surat apa itu? Al-Ahzab, ya, begitu. Nah, kemudian juga ayat 59. Nah, ayat 59, ya, Allah berfirman, ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabihinna. Ya. Wahai Nabi, katakan kepada para istrimu, kepada anak-anak perempuanmu, kepada nisa'il mu'minin, kepada para wanita kaum mukmin, yudnina, untuk menjulurkan
alaihinna kepada mereka min jalabihinna dari jilbabnya diturunkan, dijatuhkan ke bawah, ya. Zalika adana, yang demikian itu lebih baik. An yurafna, agar mereka dikenal, ya. Fala yu zaina, tidak disakiti. Nah, apa yang maksud dikenal di sini? Itu tadi kan yang keluar untuk menunaikan hajat malam hari itu kan campur. Ada istri Nabi, ada wanita merdeka, ada wanita budak. Nah, gitu kan. Kalau wanita merdeka kan tidak boleh diganggu karena keterhormatannya, apalagi itu istri Nabi. Itu yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab, begitu. Nah, tetapi para budak wanita yang keluar malam hari itu, ya tentu saja mereka digoda dan menggoda, begitu, ya. Nah, oleh karena itu, dengan adanya ayat hijab ini, ya, zalika adana an yurafna, supaya lebih dikenal bahwa ini wanita merdeka dan ini wanita budak, ya. Sehingga fala yu zaina, mereka kaum mukminat tadi tidak diganggu karena kemukminatannya, karena kemerdekaannya. Wa kana Allahu ghafurun rahima, dan adalah Allah Maha Ghafur dan serta Rahim. Nah, betul. Itu kajian kita hari ini, coba kita diskusikan lebih jauh, ya. Silakan ke siapa, Gary tadi, silakan, ya. Baik Bapak. Ya, alhamdulillah pematerian sudah disampaikan oleh Bapak. Nah, bagi teman-teman yang mau bertanya bisa langsung menggunakan fitur raise hand. Ya, kadang memang sekali makan tapi jangan kalau satu Langsung ambil aja. baru dimasak. Makanya kayak pokoknya aku bebas. Ya, mohon maaf. Ya, sekali lagi buat teman-teman HTT, Bapak Ibu yang mau bertanya atau ya yang ingin bertanya langsung chat aja di kolom chat atau bisa menggunakan fitur raise hand. Ya, dipersilakan. Yang di TV UPI ini live nggak ini, ya? Jangan lah, ada masakan. TV UPI live nggak? Ya. 2 kali. Ini mohon ditutup host yang ini yang terbuka ini, ya. Yang di TV UPI barangkali ini silakan untuk bertanya juga, boleh pakai chat, ya. Kemudian yang di Zoom, ya silakan mau apa, langsung atau mau pakai chat, silakan. Ya Bapak, TV UPI itu Pak live Pak. Live, alhamdulillah, silakan. Ya buat yang sedang menonton di YouTube juga bisa langsung chat aja di kolom chatnya buat pertanyaannya. Ya, silakan. Ya, sambil nunggu nih, Ger. Sambil nunggu apa pertanyaannya. Alhamdulillah, Bapak Ibu, sahabat karib kerabat, adik-adik, mahasiswa UPI dan di luar UPI yang Bapak cintai. Nah, alhamdulillah dengan izin Allah hari ini kita bersyukur kita bisa melanjutkan hansa itu garapan tertunda, ya, dengan izin Allah. Nah, ini tidak Bapak ke Dira tadi tuh, Dira mungkin suaranya nih nyampe nggak, tapi ternyata tadi walaupun agak kaku mau mulai, malah alhamdulillah suaranya malah bagus. Baru hari ini suaranya bagus, ya. Sebelumnya malah agak haro gitu, ya. Alhamdulillah. Silakan Gary, ada? Ya, bagaimana teman-teman? Ada yang mau bertanya? Bisa langsung ngelesin aja atau langsung on mic juga boleh. Recording stopped.
Jika Recording in progress. jika malu bisa langsung di chat, kolom chat aja. Ya, Sepertinya belum ada Bapak. ya, nggak apa-apa kalau tidak ada yang dipaksa. Ya. Nah, ya haturan Pak Ustadz Mulyana, alhamdulillah. Alhamdulillah biasa. Assalamualaikum Bella. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Ustadz Mulyana. Alhamdulillah. Ya, Kan senang kamu sudah sehat lagi. alhamdulillah. Ya artinya mendidik lagi, membina kita lagi, bersyukurlah. Alhamdulillah. Jazakallah atas supportnya. Ustadz Mulyana ini walaupun sudah ilmunya sudah mumpuni tapi ingin bersama kita terus. Iya. Saya kalau ada peluang, ada kesempatan ya selalu ikut. Alhamdulillah. Insya Allah. Ya, Pokoknya amin. uang Jazakallah khairan. Ya. untuk taklim, untuk ya belajar. Insya Ya, Allah itu. alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Terima kasih Pak Ustadz Mulyana. Jazakallah khairan. Ya. Sudah sehat lagi, sudah bersama-sama kita lagi itu atas ya yang Maha Kuasa sudah menyembuhkan kembali, bersyukurlah alhamdulillah. Mudah-mudahan Alhamdulillah. Ya. sehat dan terus bisa bersama-sama dengan kita. Alhamdulillah. Ya, orang menyebutnya nih adik-adik mahasiswa nih orang menyebutnya Pak Mulyana ini saya hidup kedua kali katanya. Karena kemarin memang sempat kritis juga. Ya, Masya Allah. Ya, Sempat betul, kritis juga karena pendarahan di otak dari hipertensi ya. Masya Allah. Ya, iya. Masya Allah gitu ya. Tapi alhamdulillah sekarang seger. Nah, Sudah sehat lagi kelihatan. Sudah kelihatan alhamdulillah. lagi sekarang. Iya. Atas doa semuanya. Kalau penyumbatan kok bisa betul-betul stroke itu berbahaya. Iya, katanya mestinya stroke ini. Mestinya stroke tapi alhamdulillah nggak ada yang terganggu motorik lah. Hanya memang badan masih lemah nih, Pak. Iya, ya katanya. Iya. Badan masih lemah. Iya. Iya. Ini ya namanya Abdullah Fahri, namanya anak ini belum diganti. Iya. Ya, nanti diganti. Itu Fahri, itunya ya, namanya. Iya, itu. Boleh biasanya Mangga. terusan. Mangga. Jadi kalau tadi Ashabul Wurud ya, hadis Ashabul Wurudnya. Jadi tentang COVID. Artinya BAP memang zaman dulu ya seperti itu misalnya ya di Tanah lapang segala macam. Kaitannya dengan hijabnya itu. Kalau misalnya itu kan Ashabul Wurudnya berhijab itu untuk pergi ke tanah lapang ya, goib. Tapi ini ayatnya kan jelas-jelas perintah untuk menutup aurat ya. Iya, betul. Kalau ayatnya itu menutup aurat kita semua. Tidak hanya untuk misalnya pergi ke tanah lapang untuk BAB gitu ya. Iya, betul. Itu ayatnya untuk selanjutnya itu menutup aurat. Jadi kalaulah ya seorang wanita di luar ya sholat di luar sholat mesti harus menutup aurat itu. Kelihatan ya. Iya. Ya, tambahannya. Kasih, itulah, Pak. terima kasih Pak Ustadz Mulyana tuh. Adik-adik mahasiswa tuh kalau tidak ditanya, jadi ini teka koreh istilahnya Pak Ustadz Mulyana. Betul ya. Iya. Jadi memang ini bagus sekali bahasan dari Pak Ustadz Mulyana hadirin sekalian. Jadi memang yang namanya asbab nuzul adalah sesuatu sesuatu kejadian yang terbatas. Nah, sesuatu kejadian yang terbatas, tetapi itu juga terkait dengan bukan masalah BAB-nya, terkait dengan mereka wanita keluar untuk menunaikan hajat di malam hari dengan kondisi aurat yang
yang apa adanya, begitu maksudnya. Betul, betul, betul. Sehingga Umar bin Khattab itu melihat rentan sekali nih para istri Nabi ini. Jadi para wanita merdeka, para istri Nabi, kalau kemudian dicolek orang, bagaimana ini gitu. Kalau wanita budak, memang mereka inginnya digoda dan menggoda begitu. Nah itu sehingga dalam hadis tadi Umar seolah mengkritik Nabi. Namun Nabi sendiri bukan abai, tetapi Nabi melihat sisi bahwa khawatir menyulitkan. Dan Rasulullah sendiri ingin agar perintah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya agak mulur persoalannya. Tetapi problematika berikutnya semakin bergulir, fitnah juga apa yang dikhawatirkan oleh Umar itu juga semakin bergulir, akhirnya turunlah ayat 3. Nah, dalam ilmu tafsir itu, hadirin sekalian, ada dua teori. Yang pertama ada al-ibroh bi khususi sabab, dan ada ibroh bi umumi lafaz. Nah, gitu. Jadi pelajaran itu diambil dari khususnya sebab, bisa, atau pelajaran itu diambil dari umumnya lafaz, boleh. Begitu. Jadi yang penting tidak boleh keluar dari konteks asbab nuzulnya. Sebab kalau keluar dari konteks asbab nuzulnya, itu bisa ditafsirkan ke sana kemari, begitu. Nah, jadi kadang ayat ini kan ceritanya tentang Bani Israel, tetapi ibrohnya untuk kita, begitu. Nah, kadang ayat ini ceritanya tentang hal-hal yang masa lalu, tetapi kemudian di ujung ayat Allah menegaskan Allah menegaskan bahwa kesudahan yang baik itu untuk orang-orang yang bertakwa, misalnya kalimatnya. Itu juga, jadi itulah metodik Al-Quran itu sendiri, bertumpu pada hal-hal yang realitas untuk menegaskan apa yang ke depan, begitu. Nah, itu diantaranya. Mungkin itu Pak Ustadz Mulyana. Ya. Jadi betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz Mulyana tadi sekalian. Jadi ayat ini jangan dibatasi oleh persoalan karena ingin BAB terus terhijab. Enggak. Apalagi sekarang mah zamannya kamar kecilnya sudah di rumah masing-masing, nggak perlu berhijab. Dan di rumah. Jadi berhijab mah keluar rumah saja istilahnya. Jadi kalau adik-adik muslimah, para ibu-ibu kalau mau keluar rumah ya berhijab. Nah, supaya auratnya terlindungi. Nah, begitu. Ya betul, Pak Ustadz Mulyana. Terima kasih atas bahasannya. Alhamdulillah. Ya. Tadi ayat yang satu lagi surat apa? Ini masih Al-Ahzab, ayat 59 itu ya, tadi 59. Namanya ayat 59. 55 dan 59. Oh, 55-nya. Ya, yang 55 itu untuk siapa saja yang boleh melihat aurat perempuan. Betul. Yang terbatas, tapi aurat yang terbatasnya. Dan yang 59 tentang menjulurkan jilbabnya ke dada mereka. Begitu. Jadi aurat muhrim ya ayat. Iya, muhrimnya yang 55 muhrimnya. Nah, yang ini tentang jilbabnya. Begitu. Yang bisa. Iya. Jadi ke kaum muslimah itulah yang disebut dengan hijab tadi. Jadi asbab nuzul itu hanya tumpuan saja. Tapi banyak juga ayat-ayat yang lahir tanpa asbab nuzul.
Itu ada juga ayat-ayat yang lahir tanpa asbab nuzul. Betul. Nah, gitu. Nah, jadi asbab nuzul itu tidak lain bingkai aja, bingkai agar pemahamannya tidak kesana kemari. Jadi, nah begitu. Memang dalam tadi persoalannya persoalan aurat juga, Pak Sabuliana. Jadi mereka yang keluar dari para wanita yang hendak mau menunaikan hajat itu kan seadanya, pakaiannya seadanya. Sehingga Umar khawatir fitnah, khawatir fitnah seadanya, gitu ya. Malam-malam hari perempuan keluar rumah pada waktu Isya untuk itu, nah ini kan menimbulkan kericuhan di masyarakat, begitu. Akhirnya turunlah ayat hijab. Demikian, terima kasih Pak Ustadz Mulyana. Barangkali Gary ada yang lain? Sudah lebih jam 5. Ya, Bapak. Oh ya, udah lebih ya. Alhamdulillah. Silakan ditutup aja, Ger. Udah Tutup aja, Pak. lebih. Ya, ya Pak. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, pematerian dan sesi tanya jawab sudah selesai. Ya mungkin lanjut ke acara selanjutnya yaitu doa yang akan langsung disampaikan oleh Bapak Elan. Pada Bapak saya persilakan. Baik. Hadirin rahimakumullah. Alhamdulillah pada hari ini kita sudah selesai melaksanakan azam kita dan Allah memberikan kelancaran. Baik, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Maka dikantun sedayana. Alhamdulillah hatur nuhun saudara. Woi. Cep. Recording stopped. Nuhun. In lab.